Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita, NIM 203030204041, Angkatan 2020, mata kuliah Filsafat Politik, Prodi PPKN, Instansi Universitas Palangkaraya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Fredrik Jamesons. Fredrik Jameson lahir di Cleveland, Ohio pada tahun 1934. Setelah kuliah di Haverford College pada tahun 1954, ia berpergian ke Eropa dan mampir di Aix-en-Provence, Munich, dan Berlin untuk belajar perkembangan baru filsafat kontinental termasuk strukturalisme. Berselang kemudian dia pindah ke Amerika dan mengambil studi doktoral di Yale pada tahun 1960 dan menggarap disertasinya dengan judul Stray, The Origins of Aesthetics di bawah bimbingan Erich Auerbach, seorang ahli filologi Jerman yang juga pernah menulis sejarah stili yang lalu sangat berpengaruh pada Jameson. Baik, dalam perjalanan karir intelektualnya, Jameson menulis banyak buku. Selain buku disertainya di atas, ia menulis Marxism dan Ford 1971. The Perkins House of Lincoln 1972, The Political Unconscious 1981, Late Marxism 1990, Signatures of the Visible 1990, Postmodernism or the Cultural Loss of Late Capitalism 1991, The Geopolitical Aesthetic 1992, The Sense of Times 1994, dan The Cultural Truth 1998. Bukunya Postmodernism or The Cultural Loss of Late Capitalism 1991 yang akan menjadi fokus kajian tulisan ini sesungguhnya adalah perluasan dari esainya dengan judul yang sama dalam jurnal Next Review yang terbit pada 1984. Karya ini adalah yang paling berpengaruh dan sistematis yang memformulasikan wacana postmodernisme dalam kebudayaan dengan tesis utama bahwa gejala postmodernitas merupakan logika budaya kapitalisme. Buku yang paling terkenal yaitu buku postmodernisme dan menjadi 3 bagian. Pertama, postmodernisme dikatakan sebagai budaya partikel, parodi yang berisi mikir atau imitasi sebuah budaya yang ditandai dengan permainan puas diri terhadap kiasah sejarah. Tidak bisa dipungkiri bahwa karya-karya di era postmodern tidak memiliki keotentikan sama sekali. Bahkan bisa dikatakan tidak lebih dari peniruan dan penjiplakan belakang. Sebagai contoh, Jameson melakukan analisis terhadap budaya Pastiche melalui film nostalgia yang mencakup sejumlah film dari tahun 1980 dan tahun 1990. Jameson berpendapat bahwa film nostalgia bertujuan untuk menangkap kembali suasana dan kekhasan pada masa lalu, meniru dan menjiplak sejarah. Ketika film nostalgia seperti sejarah dikacaukan dengan parodi-parodi yang bertujuan agar menghibur dan dikacaukan dengan parodi-parodi yang bertujuan agar menghibur dan memberikan kepuasan pribadi terhadap penonton, pada akhirnya orisinalitas sejarah menjadi hilang dan terhapus.
karena sejarah tidak lebih dari lelucon dan guyonan belakang. Lanjutan, ciri yang paling dominan dari pemikiran postmodernisme di atas mengacu kepada ide dasar yang ingin mengurangi kekaguman serta memberi kritik terhadap suatu ilmu pengetahuan. Hal ini dapat diartikan ia menunjukkan adanya pergeseran yang cukup signifikan atas era modernitas ke arah postmodernisme. Postmodernisme berpandangan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya dibebankan kepada sekolah saja, namun harus disebarkan melalui kerja-kerja, sejalan dengan postmodernisme yang mengusung tema pluralitas, heterogenitas, serta diferensiasi. Jadi dapat kita ketahui sebagai kesimpulan, kritikus sastra yang berhaluan Marxisme, Jameson menuduh kapitalisme akhirnya sebagai biang keladi dari peleburan ideologi dan bangkitnya mass culture. Sebenarnya kritik Jameson terhadap kapitalisme akhirnya hampir sama dengan apa yang dikemukakan Horkheimer dan Adorno tentang kultur industri. Hal ini dikarenakan Jameson sangat terpengaruhi oleh pemikiran Marx, pengaruh dari Stray. Begitupun Horkheimer dan Adorno yang berposisi sebagai neo-Marxis. Persamaan itu dapat dilihat dari kritik Jameson terhadap peleburan ideologi dari kebudayaan agar kebudayaan dalam fase postmodern dikonsumsi secara massal seperti seni, musik, dan film yang diproduksi hanya untuk kepentingan komersial. Pada akhirnya penulis sepakat dengan Jameson bahwa bangkitnya postmodernisme tidak lepas dari pengaruh kapitalisme akhir, sehingga nilai ideologi dan estetik sebuah karya seni, musik, dan film menjadi lembur dan lenyap karena hanya dijadikan sebagai komoditas belakang. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang Friedrich Jameson. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.